karena ada 12 petinggi Juventus yang direkomendasikan untuk disidang, dituntut ke pengadilan. Pinginnya sih heran, tapi ya Juve gitu loh. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali kita berjumpa. Kali ini aku ada dua topik. Yang pertama soal Juve, yang kedua soal Onana. Apa yang terjadi sebenarnya? Oke, satu-satu aja dulu. Kita bahas soal Juve. Ini tampaknya memang DNA-nya Juve udah DNA ya gitu deh, biar nggak salah ngomong nanti aku dituntut pencemaran nama baik nanti. Yang jelas ini Juventus parah. Jadi sekarang ada di Juventus sedang menghadapi tiga kasus sekarang, dari soal penggelembungan pemain, kemudian masalah finansial, dan masalah finansial ini dua dari UEFA dan FIGC juga sekalian. Nah, kalau yang penggelembungan transfer itu kan sudah duluan kasusnya kan, itu katanya apa ya, rumornya sebenarnya ini bukan rumor, tapi anggaplah rumor yang kuat bahwa banyak di antara transfer pemain itu yang diumumkan itu sebenarnya dikembangkan, apa ya, di markup. Salah satu yang menjadi sorotan itu adalah transfer Ronaldo dari Real Madrid. Itu kan dulu 100 juta. Gosipnya katanya nggak sampai segitu. Nah, tapi aku tidak akan terlalu banyak karena itu sudah agak lama, udah aku lupa gimana detailnya. Yang sekarang yang parah itu adalah, saking parahnya sampai ada ini dibilang kasusnya Ocean's 12. Karena ada 12 petinggi Juventus yang direkomendasikan untuk disidang, dituntut ke pengadilan. Eh, Masalahnya itu adalah berkisar tentang penyembunyian duit. Jadi gini, pada saat 2020, pada saat puncaknya Covid itu, Juventus mengumumkan bahwa para pemain sudah setuju untuk gaji mereka dipotong 4 bulan. Nah, ternyata yang terjadi adalah sesungguhnya gaji-gaji pemain itu cuma dipotong 1 bulan. Artinya ada 3 bulan yang tidak terlacak. Nah, ini kenapa mesti dilakukan? Satu, untuk menghindari pajak. Jadi ketika Juventus bayar gaji pemain, mereka kan harus bayar pajak kan. Pajak apa namanya itu. Nah, mereka ngakunya mereka nggak bayar gaji pemain ini. Jadi mereka tidak bayar pajak. Kemudian yang kedua itu untuk begini kan, apa namanya, balancing buku neraca, kan ada neraca rugi laba itu, supaya kelihatan keuangan mereka tidak bermasalah. Itu diinikan karena kan sekarang bayangkan itu seluruh pemain selama 3 bulan kan mereka ngakunya 4 bulan, padahal aslinya itu cuma 1 bulan gaji pemain itu tidak dibayar. Nah, jadi mereka ada 3 bulan selisihnya yang mereka bisa sembunyikan. Jadi ada pengeluaran yang mereka keluarkan, tapi mereka tidak dilaporkan di laporan rugi laba itu. Yang artinya ini kan melanggar financial fair play. Kalau kawan-kawan tahu financial fair play atau FFP itu ada ini bahwa pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Nah, sekarang pengeluarannya disembunyikan sama mereka. Jadi kan seolah-olah neracanya itu seimbang sehingga mereka tidak melanggar lah jadinya. Itu ininya, bahkan sampai ada ternyata Juventus sudah cukup lama diawasi. Salah satu yang muncul ke permukaan itu adalah ada percakapan antara Bertola sama siapa itu, petinggi Juve, yang satunya ngomong bahwa wah, ini seburuk Calciopoli nih, sama buruknya dengan Calciopoli. Ya, tapi ya ini kesalah kita sendiri gitu. Kita yang membuat situasi ini terjadi gitu. Itu disadap di restoran yang memang sering dikunjungi oleh petinggi Juve. Nah, ini salah satu yang bikin skandal sekarang di Italia, lagi heboh banget. Cuman kemarin kan bilang, wah ini apa namanya, relegation lagi, apa sih, degradasi lagi. Tapi tampaknya tidak terancam degradasi. Cuma
ancamannya itu adalah ya denda, kemudian mereka ada settlement. Settlement itu kayak kan mereka ada kasus-kasus nih, ada masalah pengeluaran, mereka kena denda sekian. Nah, dari laporan itu mereka cuma bayar denda 3,5 juta euro. Nah, tapi eh, kesepakatan atas denda itu kan dibuat setelah meneliti laporan keuangan Juventus. Nah, ternyata laporan keuangan ini palsu. Jadi kemungkinan settlement itu tidak akan berlaku lagi. Jadi denda yang akan mereka bayar itu jadi lebih banyak. Itu yang satu. Nah, yang kemudian yang kedua, yang paling parah, ada kemungkinan mereka akan didepak dari Liga Champion. Kalau sudah selesai sidangnya, aku belum lihat kabar kapan sidangnya, tapi kalau itu diputuskan, ini yang kaitannya dengan UEFA ya, karena mereka bermasalah bukan cuma di Italia juga, di Italia aja, tapi di UEFA juga. Itu udah langsung gugur dari Liga Champion. Itu bukan cuma Liga Champion, tapi Liga Champion, UEFA League dan juga Conference League mereka akan ciao. Itu yang terjadi dengan Juventus. Ya, pinginnya sih heran, tapi ya Juve gitu loh. Oke, sekarang kita bahas soal yang Onana. Nah, ini kan sebenarnya Onana sudah agak lama, tapi berita yang berkembang itu kan soal dia ada ketidakcocokan dengan si Rigobert Song. Nah, ternyata itu bukan satu-satunya masalah. Ada rentetan peristiwa lain yang mendahului konflik dia dengan Rigobert Song. Jadi karena ini aku sudah baca ininya dari cameroonweb.com, ini dari media Kamerun asli langsung. Jadi secara singkatnya itu kayak gini. Ada kedatangan si namanya Soleimano Hamino, ini semacam advisor atau penasehat untuk goalkeeper. Jadi goalkeeping advisor. Nah, ketika munculnya si Soleimano Hamino ini, mulai ada friksi antara Onana dengan goalkeeping coach. Jadi pelatih kipernya ini, staff pelatih kiper itu kan, kalau kawan-kawan mungkin ada yang udah tahu ya, untuk kiper itu ada staff pelatihnya tersendiri dibandingkan dengan outfield player. Nah, salah satu yang paling mengemuka itu adalah Onana merasa banyak metode latihan yang dilakukan oleh si Hamino ini itu sudah ketinggalan zaman. Mungkin karena orangnya si Hamino ini ya di Liga Kamerun, sedangkan dia sudah main di Liga Eropa, di Belanda, kemudian sekarang di Inter Milan kan. Ini udah ketinggalan zaman, udah nggak cocok. Itu, nah kemudian barulah ternyata awal goro-goro soal dia yang dibilang posisi dia terlalu tinggi, terlalu sering maju, bahkan itu mencetak rekor, dia melakukan 26 kali sentuhan atau 28 aku lupa, 26 kali sentuhan, dan kalau nggak salah berapa gitu, itu dilakukan di luar kotak penalti. Jadi mungkin ini yang bikin bahwa si Hamino ini merasa ini kok kayaknya kebangetan. Dia bilang bahwa ini akan mengundang tekanan dan kesalahan yang tidak perlu. Nah, kemudian Onana berkilah bahwa dia bisa maju sampai segitunya itu karena pressing terhadap pemain bertahan atau di area pertahanan Kamerun itu memang pada saat itu tidak terlalu besar. Kalau pressingnya besar di area itu tidak mungkin dia akan maju. Itu alasan si Onana. Which is apa ya? Menurutku make sense. Kita lihat di screenshot yang sudah sangat viral itu di mana Onana sangat maju. Memang tidak kelihatan ada pemain musuhnya di area itu. Pemain musuhnya sangat bertahan di area pertahanan mereka sendiri. Itu. Nah, kemudian si Hamino ini ngadulah sama si Rigobert Song. Oh, aku dilawan sama Onana ngelawan. Nah, kemudian Rigobert Song dia memihak Hamino. Kemarin kan muncul berita katanya si Rigobert Song ini mencela si Onana. Nah, aku nggak ngelihat ada sih berita soal dia mencela ini. Yang jelas itu yang terjadi. Si Song memihak ke Hamino itu.
Kemudian tambahan lagi diperpanas oleh Federasi Sepak Bola Kamerun itu ada si Obama namanya hadir di sana ketika mereka lagi ngobrol bukan ngobrol, meeting lah membahas hal ini dan si ini ikut campur. Tentunya ini pastilah dari federasi pasti kecenderungannya membela staf pelatih. Si Onana makin kesel. Si Obama ini kan bukan bagian dari staf pelatih. Ngapain dia di sini dan ngapain dia ikut campur soal perkara teknis. Nah, dari sanalah kemudian semakin memanas ininya situasi di ruang ganti Kamerun itu sampai akhirnya Federasi Sepak Bola Kamerun memutuskan untuk men-scores Onana. Onana juga ngambek. Akhirnya dia langsung cabut. Sebenarnya justru si Rigobert Song ini yang nggak terlalu keras dia, makanya kan dia sempat bilang bahwa kami masih menunggu, saya masih kalau Onana mau minta maaf, mau kembali, kita akan cari solusinya kan gitu. Tapi Onananya sudah ngambek. Gitu bro. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Kalau aku sih yang ini ada salahnya, yang itu juga ada salahnya. Contohnya soal metode latihan yang sudah kuno itu. Aku kebayang gimana situasinya lagi. Ini ngapain? Aku tuh main di Eropa, ini sudah nggak ada orang latihan kayak gini. Mungkin ngomongnya gitu kan si Onana. Terus si Hamino ngadu sama Rigo. Oke, itu soal ini ya. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Aku ya memang bener. Kalau sudah si Song, dia kan pelatih kepala. Kalau sudah Song maunya kayak gini, ya mestinya memang Onana nurut. Tapi ini mungkin sudah situasinya sudah terlalu memanas sehingga tidak bisa diselamatkan lagi. Coba kalau dari awal sudah komunikasinya lebih baik, mungkin tidak akan tereskalasi sampai jadi separah itu. Itu sih menurutku guys. Oke, gimana pendapat kalian? Coba komennya di bawah ya. Itu konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.